Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku Ibu dosen Bahasa Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Nawawi. Saya dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik COVID-19 atau yang disebut Corona. Dan saya akan paparkan di sini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi di Indonesia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit akibat infeksi virus. Ini disebut COVID-19, yang disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, golongan usia lanjut, orang-orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Berikut adalah ciri-ciri apabila kita terinfeksi virus corona ya. 1. Demam dan menggigil. 2. Sesak napas. 3. Batuk kering. 4. Kehilangan penciuman atau rasa anosmia. 5. Mulut kering dan sariawan. 6. Gangguan pendengaran. 7. Kelelahan. 8. Indera penglihatan. Infeksi mata. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, atau kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disebut BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan batasan sosial berskala besar yang disebut PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya ya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan atau menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu ditinjau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Yang disebut The Semeru Research Institute sebagai lembaga penelitian yang fokus mengikuti isu-isu sosial ekonomi, berinisiatif melakukan beberapa kegiatan penelitian di bidang sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, yaitu yang bertujuannya: 1. Memantau dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait kemiskinan dan pembangunan manusia. 2. Mengkaji efektivitas berbagai kebijakan program pemerintah di bidang perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan ketenagakerjaan. Demikian gagasan yang saya dapat sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kerumunan.
Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas ya. Segitu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.